alhamdulillah diberikan penghargaan oleh Pak Camat terkait masalah pangan apa? sinergitas dengan Forkopimda termasuk juga program ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Tigaraksa sukses. Alhamdulillah walaupun mungkin masih banyak kekurangan, tapi tetap kami akan berkesinambungan sesuai dengan program daripada Bapak Presiden terkait masalah swasembada pangan. Tentunya kami yang menjadi leading sektor terkait penggerak tanaman jagung hibrida, tetap kami akan berupaya semaksimal mungkin. Yang tadi juga sudah disampaikan dalam seminar ini, salah satunya adalah merupakan program berkaitan masalah tanaman pangan. Tentunya ini menjadi teman untuk kita yang akan kita lakukan langkah-langkah untuk upaya semaksimal mungkin sehingga ketahanan pangan di wilayah Tigaraksa berjalan baik. Harapan seluruhnya harapan ke depan? Ya tentunya sinergitas yang selama ini sudah terbangun dengan baik, baik dari pihak Forkopimda, baik Pak Kapolsek, Pak Danramil dan Pak Camat, termasuk stakeholder lainnya. Tentunya ini merupakan wadah yang harus kita bangun terus, baik komunikasi, kolaborasi, menjadi upaya-upaya mencari solusi dalam membangun wilayah Tigaraksa yang lebih baik. Siap. Terima kasih Pak ya. Oke Bang ya. Sebentar. Izin Pak Camat, Pak Kapolsek. Nih ada talkshow juga Pak. Dan kemudian usulan apa juga yang menjadi prioritas di tahun nanti? Ya, baik, hari ini sesuai dengan jadwal dari Pak Bupati bahwa Kecamatan Tigaraksa kebagian jadwal hari Kamis tanggal 22 Januari. Dan sesuai tema bahwa kita melaksanakan musrenbang juga harus sesuai tema. Jadi Pak Dewan juga sudah sebutkan bahwa tema tahun ini adalah optimalisasi sektor industri, perdagangan, dan ketahanan pangan berkelanjutan. Dan ini tiga hal yang saling terkait. Dan tentunya di Tigaraksa kita punya modal besar. Satu, memang masih tersedia lahan, kemudian BUMDes sudah berjalan, Sodong sudah melakukan kegiatan eduwisata, termasuk ini melon yang ada ini adalah produk dari Desa Sodong yang sudah panen kemarin. Ditambah lagi kita ketahanan pangan dengan sinergi dengan Pak Kapolsek, setiap desa kita 2 hektar. Kalau di 12 desa kali 2 hektar udah luar biasa, berarti sudah 24 hektar. Plus lagi dari ketahanan pangan yang bersama Pak Kapolri kemarin 50 hektar. Artinya ketahanan pangan sudah terjaga. Insya Allah bahwa setelah kita ketahanan pangan, insya Allah nanti juga daulat pangan kan begitu. Pak, kemudian dari usulan prioritas yang lain Pak di bidang infrastruktur yang lain. Tadi sudah dibagi-bagi dengan persentase. Contoh misalkan sekolah sektor pendidikan itu hanya 12 usulan. Dan kita ingin sektor pendidikannya meningkat. Tapi kita lebih sekarang sektor ekonomi yang tidak melulu hanya infrastruktur. Kalau infrastruktur tentunya ini juga pasti ada. Contoh kita titik-titik banjir. Menjadi fokus kita adalah titik-titik banjir. Kemudian keberadaan embung di Tigaraksa misalkan ini kan mencegah banjir di perumahan Puri. Dan sudah efektif, sekarang udah nggak banjir lagi. Ini baru tahap 1, tahap 2-nya ingin menjadi ekonomi wisata. Nanti supaya ada wisata baru yang tumbuh diciptakan dan juga dengan potensi alam. Kemudian tadi titik-titik rawan banjir tentunya yang menjadi fokus kita. Yang secara infrastruktur yang memang hanya 8 usulan, tapi lebih kepada pemberdayaan ekonomi. Ya. Terus kesehatan juga insya Allah sih untuk kita rasanya sudah mantap. Tinggal tadi membagi tugas kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten, dan kewenangan kecamatan, tentunya juga kewenangan desa. Desa melalui APBDes. Yang tidak di-cover oleh desa, maka naik ke kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Tadi kita sebutkan ada jalan Sehu Barok, jalan Kimas Laeng, JLS, itu kan kewenangan provinsi, baik PJU maupun tadi jalan-jalan yang sedang berlubang.
Jangan sampai disalahinnya bupati mulu, dewan terus, bupati ternyata itu kewenangan provinsi. Gitu. Ya. Untuk UMKM-nya Pak, apakah skala prioritas untuk penataan di alun-alun Tiga Raksa Pak? Ini semua 50 usulan program ini adalah urusan prioritas semua ya. Terkait tadi penataan banyak gerai-gerai UMKM yang diusulkan oleh desa agar tidak semua adanya di spam dan alun-alun, tapi bisa merata di daerah-daerah lain seperti Tiga Raksa, Kadung Agung, ya Sodong. Ini merata supaya nanti tidak numpuk dalam satu titik, tapi merata di seluruh desa kelurahan wilayah kecamatan Tiga Raksa. Pak Camat, 50 skala prioritas pagu anggaran yang diusulkan untuk 2027 kira-kira berapa? Kalau usulan kita hampir 40 miliar, ya, usulan kita 40 miliar berdasarkan hitungan-hitungan yang tim teknis ya, teman-teman di lapangan. Untuk usulan tahun kemarin, di tahun ini akan terrealisasi usulan kemarin? Saya optimis karena memang kita sudah kaji mendalam dan ini juga sesuai dengan RPJMD, kemudian pokok-pokok pikiran DPRD juga sudah masuk. Insya Allah saya optimis bahwa ini bukan hanya kegiatan seremoni tetapi memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita. Dan perlu saya sampaikan pada teman-teman, kegiatan 2026 hasil kegiatan musrenbang yang lalu sangat banyak. Pak Dewan ini juga luar biasa supporting untuk beberapa desa kelurahan yang tidak di-cover melalui kegiatan APBDes. Tapi Pak Dewan melalui pokir-pokirnya ini fokus ya membantu baik UMKM, baik infrastruktur jalan lingkungan maupun kegiatan lain termasuk pendidikan dan kesehatan. Saya bangga punya 5 anggota dewan dari Kecamatan Tiga Raksa sangat memberikan akselerasi untuk pembangunan atau percepatan pembangunan yang ada di wilayah kecamatan. Pak, untuk pelayanan Pak, tadi kan akan dibuat akan bikin mobil keliling ya Pak? Ya, usulan yang mungkin ini baru di Tiga Raksa ya. Kita punya pelayanan namanya pelayanan mantap jasa mobile. Di samping sekarang KTP itu udah jadi, adminduk langsung distribusi ke yang pemohon. Kemudian kita ingin ada, karena kita malam minggu itu keliling ya bersama Polres, bersama KUA, bersama dengan Dinkes kesehatan. Kita keliling nih pelayanan untuk menjangkau masyarakat kita yang tidak bisa libur atau liburnya hanya weekend. Kita keliling. Nah, kita punya inovasi, ada mobil kendaraan mobile yang isinya itu ada perekaman KTP, ya, kemudian ada nanti dengan SIM-nya misalkan SPPT yang bayarnya susah, itu ada nanti pelayanan. Semua jenis pelayanan dalam satu mobil. Oh gitu. Dan ini bisa dilakukan bukan di hari kerja, tetapi di weekend atau di malam. Termasuk pertanahan juga Pak? Iya. Jadi ingin kita punya kantor yang keliling intinya, kantor pelayanan publik yang Pak Dewan, sedikit respon terkait musrenbang di Kecamatan Tiga Raksa seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait musrenbang yang dilaksanakan pada hari ini di Kecamatan Tiga Raksa, kalau menurut saya sudah dari 50 program ya, 20 program yang memang direncanakan di tahun 2027. Ini tadi saya dapat laporan sampai 3 hari pembahasannya saja di pramusrenbang. Saya yakin apa yang dirumuskan pada hari ini terkait musrenbang ini adalah ini menjawab kebutuhan dan tantangan yang ada di Kecamatan Tiga Raksa. Tinggal kami selaku anggota DPRD-nya mengawal tadi disebutkan ada 5 anggota DPRD yang dari Tiga Raksa dan Kecamatan Tiga Raksa yang kita optimalisasi. Saya yakin dan dengan program-program yang tadi diusulkan oleh Pak Camat, dibahas dengan teman-teman kelurahan, dengan para kepala desa dan lurah yang ada di Kecamatan Tiga Raksa, ini adalah usulan-usulan yang prioritas dan harus kita kawal. Saya mohon doanya semoga Kecamatan Tiga Raksa ke depan lebih baik lagi, lebih tertata lagi, terutama tadi yang di PR kita di sektor-sektor UMKM, penataan para pedagang-pedagang UMKM, baik yang ada di alun-alun Kabupaten Tangerang maupun yang di Tiga Raksa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon dukanya dan supportnya terutama untuk Pak Camat Tiga Raksa. Cukup teman-teman.